wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Kunawati. Saya mahasiswi dari IAIN Kediri, Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri, dengan nomor induk mahasiswa 931324118. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi mata kuliah saya, yaitu statistik, dengan topik pembahasan korelasi dan regresi. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut apa itu regresi dan apa itu korelasi, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa isi di dalam korelasi dan regresi itu. Nah, dalam menganalisa sebuah korelasi dan regresi, kita harus mengerti dahulu apa itu variabel. Nah, variabel ini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat diukur. Nah, misal variabel pada tinggi badan seseorang, kemudian pada berat badan seseorang, dan apapun itu yang bisa diukur dan mempunyai nilai disebut juga sebagai variabel. Nah, variabel ini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Nah, apa itu variabel independen? Variabel independen biasa disebut juga dengan variabel bebas, dan variabel dependen disebut sebagai variabel independen. Nah, variabel bebas atau variabel independen ini variabel yang mempengaruhi sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Jadi, variabel independen ini dia tidak terpengaruh apa-apa, namun dia mempengaruhi. Lah, apa yang dipengaruhi? Yang dipengaruhinya adalah variabel dependen. Nah, variabel dependen ini dia terpengaruh oleh variabel independen. Nah, untuk mengetahui kekuatan suatu hubungan variabel, hubungan lemah atau kuatnya, lemah atau kuat, cukup kuat atau cukup lemah, nah kita memerlukan analisis korelasi. Nah, yang kedua, untuk kita menganalisis, untuk mengetahui sejauh mana seberapa besar dan ramalan kita yang akan datang, itu kita perlu menggunakan analisis regresi. Nah, di sini sudah saya simpulkan semuanya di sini. Nah, jadi korelasi itu bertujuan untuk mengetahui keadaan keeratan hubungan antara variabel bebas. Variabel bebas di sini disebutkan sebagai variabel X dan dengan variabel terikat atau Y. Nah, kisaran analisis korelasi ini di antara angka min 1 dan 1. Nah, di mana 1 ini adalah kuat, hubungannya sangat kuat atau kuat. Nah, kemudian kita langsung ke rumus korelasi. Rumus korelasi dirumuskan menjadi R N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dikurangi akar N sigma X dikurangi sigma X dikali N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, kalau kita ke rumus seperti ini, kita akan kesusahan atau kebingungan bagaimana caranya kita menentukan sigma X mana, sigma Y mana. Nah, kita langsung ke topik pembahasan saja atau langsung ke soal. Nah, di sini saya mempunyai soal juga. Di soal ini, contoh soalnya, data uji coba instrumen standing board jump dengan tes retest dikumpulkan untuk mendapatkan koefisien korelasi. Nah, di sini tes 1 ini saya masukkan ke dalam X karena X ini adalah variabel independen atau bebas dan Y adalah variabel terikat atau variabel dependen. Tes 2 ini ada angka 2,45, 2,2, 12, 2,01, 2,03, 1,87, 1,87, 1,87, 2,22, 2,15, 2,12. Dan tes kedua ada 2,45, 2,2,
2,22, 2,07, 2,05, 1,92, 1,88, 1,90, 2,24, 2,18 dan 2,20. Nah, di sini kita akan membutuhkan sebuah tabel, di mana tabel itu bertujuan untuk memudahkan kita dalam menganalisis suatu X dan Y, kemudian untuk mendapatkan sigma X, untuk mendapatkan sigma Y, sigma X pangkat 2 dan sigma X pangkat sigma Y pangkat 2 dan sigma XY. Nah, jadi untuk mengetahui sigma X 20,71 ini kita jumlahkan semuanya menjadi 20,71. Nah, untuk sigma Y sama seperti sigma X tadi, dan untuk sigma X pangkat 2 yaitu misalkan 2,45 di pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian sama seperti sigma Y pangkat 2 juga sama. Nah, kemudian untuk sigma XY ini misalkan 2,45 dikali 2,45 dan ketemu hasilnya seperti itu dan seterusnya. Nah, di sini sudah saya simpulkan dan sudah saya jumlahkan. Dan sigma X-nya ketemu 20,71 dan sigma Y 2 ketemu 21,11 dan sigma X pangkat 2 ketemu 43,1939 dan sigma X pangkat 2 sigma Y pangkat 2 88,91 dan sigma XY sama dengan 44,0139. Nah, langsung kita masukkan ke rumusnya. Nah, ini rumusnya sudah saya tulis seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan saja. Nah, untuk N ini berjumlah 10. Didapat dari mana? Didapat dari jumlah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, N-nya ini 10. Kemudian kita masukkan sigma XY, kemudian dikurangi sigma X, kemudian dikali sigma Y, terus pangkat 10 sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikali 10 dikali sigma X pangkat sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2. Nah, ini sudah saya perhitungkan semuanya, tinggal masukin rumusnya. Nah, ketemu 0,9847 jika dipresentasikan sebesar 98,47%. Nah, kesimpulannya apa? Dari sini kita bisa tahu bahwa 0,998 ini mendekati angka 1, di mana korelasi berkisar antara min 1 dan 1. Nah, berarti jika ini mendekati 1, berarti ini nilainya positif dan hubungannya sangat kuat atau kuat. Nah, untuk korelasi ini bisa dipahami dan kemudian kita akan lanjut ke materi regresi. Nah, materi regresi ini nah, regresi bertujuan untuk mengetahui, mempelajari dan mengukur pengaruh statistik serta peramalan atau estimasi. Nah, rumusnya adalah berdasarkan sampel Y sama dengan A ditambah BX. Nah, dimana untuk menentukan A dan B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai A, sigma Y dikurangi B sigma X per N. Nah, untuk melihat rumus seperti ini kita akan kebingungan lagi dan langsung kita perinci, langsung kita analisis ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Saya membuat, ada seorang manajer pemasaran melakukan penelitian apakah terdapat pengaruh iklan
terhadap penjualan pada perusahaan di Kabupaten Bantul. Nah, untuk itu diambil 8 perusahaan yang telah melakukan promosi. Nah, di sini penjualannya saya masukkan ke Y dan promosi saya masukkan ke X. Kenapa? Karena promosi ini saya ambil X karena promosi itu mempengaruhi penjualan. Karena berapa promosi itu akan mempengaruhi suatu penjualan perusahaan. Nah, penjualan di sini ada 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, 77, dan untuk promosi ada 20, 16, 34, 23, 27, 32, 18, dan 22. Totalnya setiap penjualan ada 8 ya. Nah, kemudian kita akan disuruh untuk mencari persamaan regresi dan nilai prediksi serta standar error koefisien regresi lah. Standar error ini adalah untuk mengetahui kesalahan dalam kita menganalisis suatu regresi. Nah, kemudian kita langsung ke pembahasan soalnya. Nah, yang saya maksudkan tadi pada tabelnya ini kita membuat tabel seperti ini. Tabel seperti ini. Nah, ini X, ini Y, ini X kali Y, ini X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Nah, ini ada jumlahnya. Dan kemudian untuk mengetahui persamaan regresinya, ini kita masukkan rumus B-nya dulu. Rumus B-nya adalah N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y, N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X. Nah, lalu kita langsung masukkan saja. N-nya adalah nilai jumlahnya yang tadi ada 64, 61, 64, 61, 84, 70, 88, 92, 72, dan 77. Nah, berarti jumlahnya ada 8. Nah, langsung kita masukkan ke N-nya. Dan sigma XY ini kita ambil dari sini, dari data yang sudah kita jumlahkan tadi, yaitu 15,032. Nah, langsung kita masukkan di sini dikurangi sigma X. Sigma X-nya 192. Dan sigma Y ketemu 608. 609. Nah, kemudian lalu kita langsung jumlahkan, langsung kita jumlahkan saja. Nah, ketemu hasilnya 1,497. Nah, untuk A-nya ini tadi kan B, dan untuk A-nya sigma Y dikurangi B sigma X N. Nah, langsung kita masukkan saja yang data di sini tadi, langsung kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya seperti ini, ketemu 40,082. Nah, kemudian untuk mencari regresinya tadi rumusnya apa? Yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, ketemu A-nya tadi 40,082 ditambah 1,497 dari B-nya tadi, X plus E. Nah, kemudian untuk nilai prediksi untuk soal nomor 2, berapa besarnya penjualan jika promosi sebesar 20? Nah, langsung kita masukkan saja 40,082 itu diperoleh dari A-nya tadi, dan ditambah 1,497 dari data perolehan yang B tadi, dikali 20, promosi yang ditanyakan sebesar 20 tadi. Kemudian kita jumlahkan dan kita hitung, dapat 70,022 dan seterusnya. Kemudian untuk standar error koefisien regresi ini, digunakan untuk mengukur besarnya tingkat kesalahan dari koefisien regresi. Nah, ini ada rumusnya, SB sama dengan SC sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 M. Nah,
Ini langsung kita masukkan ke rumusnya dan hasilnya 0,359. Nah, dari data semua ini, dari data yang telah kita analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ini sangat berpengaruh positif. Kesimpulannya sangat berpengaruh positif karena promosi ini sangat berpengaruh pada penjualan suatu perusahaan. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa saya tekankan lagi bahwa korelasi adalah bertujuan untuk mengetahui keeratan antara variabel X dan variabel Y, di mana keeratannya itu antara min 1 dan 1. Nah, jika hasilnya itu mendekati 1, semisal yang kita hitung tadi 0,9847 ini, maka hasilnya positif atau kuat. Nah, dalam regresi bertujuan untuk meramalkan bagaimana prediksi kita untuk masa yang akan datang jika dilakukan seperti soal tadi, contoh penjualan promosi yang mempengaruhi penjualan tersebut ternyata berpengaruh positif, dan jika kita terus menambah promosi maka diprediksi akan mempengaruhi juga tentang penjualan kita. Nah, sekian dulu dari presentasi yang saya presentasikan hari ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan jika ada kekeliruan saya mohon maaf. Wassalamualaikum.